Hai, 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 hai. Ketemu lagi cuy, salam ngeteh. Sehat-sehat buat semuanya. Dan kita nonton KDM lagi. Gue selalu mau pesen terus kepada teman-teman. Nonton di channelnya KDM ya. Jangan lupa nonton di channel YouTube-nya KDM dan Lemur Pakuan. Kalian harus nonton di sana berulang kali, nggak apa-apa. Tonton lagi video-video lamanya biar pendapatan YouTube-nya jadi makin banyak dan jadi bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, ini gue kemarin tuh sempet ada yang ngasih tahu gue, ada komen katanya gue harus baca, dan komennya dia bilang, "Bang, lu harus sekali-sekali lihat KDM pas lagi ngamuk deh." Jadi udah dicarikan ada 2 video, jadi jadi gimana nih, kita nonton ya. Aduh, biasanya nonton yang ketawa-tawa, ini kita nonton orang marah nih, KDM marah katanya, ngamuk katanya. Oke, so ya with no further ado, kita langsung jam ya, kita langsung tengok kayak apa. Hutan bambu yang lebat dibabat habis tanpa sepengetahuan pemilik membuat Kang Dedi marah besar saat tahu akan dialih fungsikan menjadi kebun pisang. Dari bambu dialihkan ke kebun pisang. Gimana? Kapan Bapak dampingin masyarakat? Kita keluarnya PSK Menteri tahun 2000. Terus Bapak ngerti hutan bambu ditebangin, dampaknya apa? Jadi gini, pemilih lokasi ini Ini bukan yang punyanya lupa. Penjara orang sakit, kebun bambunya dibabat. Nebang itu, tanya dulu dong pemiliknya. Orang nanam puluhan tahun, Pak. Orangnya sakit. Saya kalau urusan hutan, walaupun itu hak siapapun, saya pasti ngamuk, Pak. Oh, ini bapak yang punya itu ya kali ya? Sampai lemes sih, kasihan. Saya nggak mau hutan dirusak, Pak. Atas nama apapun. Kalau Bapak ngerti ekonomi orang sini sudah bisa hidup sendiri tanpa Bapak sekalipun. Mantap. Jangan Anjir. Ngeri cuy. so merasa punya SK Menteri, Pak. SK Menteri bisa saya batalin, Pak, di Rakam nanti. kan kami pendamping. Ya kalau damping itu tugasnya mendampingi, mengadvokasi warga. Lo Bapak pendamping petani. Lo ini yang punyanya nggak tahu hutannya dibabat. Aja yang babat bambu siapa? Lo masyarakat gimana? Ini yang masyarakat. Saya sebagai wakil rakyat di sini menolak hutan bambu dirubah menjadi kebun. Kami ini pendamping karena ada permohonan dari masyarakat dari LMDH ke LMDH-nya siapa? KPH. Yang saya tahu, LMDH perjanjiannya adalah Bambu Jaya. Ayo lain ganti ngaranna tong Bambu Jaya atau Cau Jaya. Mana yang gara-gara belawang tuh? Pernah tuh barengan maju? Ini irahan hati lu. Baheula ngati lu. Bapak bayangin lereng oleh Bapak mau diganti dengan pisang. Tahu fungsi bambu itu apa dari sisi ekologi? Itu ada angin kencang, itu dipecah oleh bambu. Hingga anginnya tidak menjadi angin yang berbahaya bagi warga. Oke, tanahnya tanah perhutani, tapi barangnya punya dia. Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tak? Eueuh nu leweh nelpon Dedi Mulyadi beak ta leuweung di dia. Saya ngomong sebarang kali Siliwangi. Siliwangi tengah jaga leuweung. Di mana Siliwangi ngebon cau? Saya mohon maaf, Pak. Kalau ngomongin hutan saya emosi, Pak. Hampir habis Jawa Barat ini, Pak. Pisang bisa beli, Pak, di toko, Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Berspekulasi rakyat akan makmur dengan pisang. Sudah jelas rakyat di sini hidup makmur dengan bambu, Pak. Saya itu kalau dengar hutan, saya pasti ngamuk, Pak. Karena, Pak, jarang orang yang mau memperjuangkan mereka. Wah kalau gue mah terbirit-birit gitu. Wah ngeri cuy, mau ngamuk. Wih bapak, tapi ini, wah ini gila. Nah inilah keberpihakan kepada rakyat ya. Istilahnya yang orang pemerintahan aja tetap dihajar sama dia nggak peduli ya. Selama salah. Sepanjang pengetahuan gua nonton gitu, keadaan ini bisa marah kepada siapapun ya. Selama itu salah gitu loh. Mau yang rakyat juga pernah dia marah gitu kan. Kalau apalagi mental ngemis, dia paling gak suka, setahu gue itu kan, dia bisa marah tuh. Dan itu menurut gue juga salah satu bentuk pendidikan terhadap rakyat yang menye-menye, yang mental miskin, yang apa-apa ngadu gitu. Ya boleh sih memang secara pemerintahan ini memang semenjak dipegang KDM ini banyak masalah-masalah yang beres ya. Tapi kalau terlalu overload, kadang-kadang kita kasihan juga ya. Apalagi yang cuma datang minta tolong cuma sekedar minta-minta untuk dibayarin hutang gitu tuh. Menurut gua enggak sih gitu kan. Oke.
Maung Siliwangi ngamuk anjir. Wah, nggak bisa ngomong, tapi itulah ya. KDM keberaniannya itu nggak kaleng-kaleng cuy, dan tepat gitu kan. Kali ini dia bela rakyatnya itu. Kasihan tuh bapak tadi lagi sakit, apa ladangnya ditebang. Oke, ada satu video lagi gue mau nonton. Jadi ini seluruh tempat, ya seluruh tempat parkir ini sudah ada yang punyanya lapaknya. Si yang punya lapaknya tidur. Kenapa Bapak? Hah? Jaga di sini. Jam tukang parkir udah minta gini. Oh, takutnya kesadaan, ha? Ah, pokoknya makin tua yang dirobah sistemnya. Tukang parkir ini. Di mana ini? Ini tukang parkir ini. Kenapa sih? Yang menjaga yuk? Hah? Akan sah. Wahyu. Ya nu belah itu setor kena buka lapak. Oh gitu. Heeh. Buka lapaknya saya nu belah itu. Saha nu buka lapakna? Nyahon manehna mantap ngomongna rada keras, beda. Beda rada keras. Akan tukang parkir. Jadi kan kurang tuh pakai rompi. Apa tanda kebagian Bapak parkir? Lain. Berarti ieu nu boga. Kakak parkirnya belah mana? Jangan kerja. Oh, ini dipanggil. Tapi ini penerimaan tukang parkir kadang perlu ya. Gini, pasti ada tuh komen gue suka baca ya, cuma 2.000 aja nggak bikin lo miskin gitu. Tapi ini kan malah ini datangnya ke pasar ya. Di pasar itu kadang-kadang ada ibu-ibu yang memang kebutuhannya ya mepet pas-pasan gitu kan. Terus harus bayar parkirnya kadang-kadang mahal. Padahal sudah ada aturannya gitu kan. Yang ditakutkan gitu. Dan udah banyak kan kasus-kasus yang parkir yang sampai ngeri harganya gitu kan. Belum lagi kadang-kadang parkir pas datang nggak ada tukang parkirnya, pas pulang ada. Aduh, gila ngeluarin motor nongol tuh, bunyi periwitannya, pas datang nggak ada. Sama itu gue paling sebel, lu pernah nggak sih lu di pertigaan gitu ada pauga gitu kan? Bagus sih, dia kadang-kadang suka membantu juga ya, pakai priwit. Cuman masalahnya kadang-kadang priwitnya pas kita lewat ada di kuping kita tuh, aduh itu sakit banget sumpah. Boya kalau di priwitan tuh lihat-lihat dulu gitu, kita lagi mau lewat di priwit gitu kan, di kuping tuh kenceng banget itu. Mau marah kasihan. Mungkin ya dua. Naon? Belah di lapak parkir. Lapak ke mana? Di dia tukang naon? Parkir. Parkir. Sabar sapoe. Anu 200, 2,5. Ya gestur ya, kalau kita bisa lihat ya, gesturnya berani juga Pak ya. Tolak pinggang ya. Torna ke mana? Ayeuna menang sabaraha? Ayo mau sabaraha? Parkir baru di dong ayeuna. Ya sabaraha. Gua ka dieu. Ya ada beda gaya. Bukan. Itu mah beda deh, beda jalan kan. Beda jalan. Wah, Bapak udah keduaan parkir. Saya mah ukur ngomong. Store parkir aya 2. Ayo nu nyekel lapak di storan, kurang ngomong. Apa saya geus wawancara hiji-hiji jelema. Apa sama di dia? Nya ulah ngomong. Sabab lagi urusan di dinya. Ulah urusan di dinya. Saya keur ngomong jeung ieu. Saya keur ngomongkeun store parkir lapakna aya 2. Hiji store ka disub, 2 store ka preman di dieu. Ya, sasaran kayak gitu ya. Aduh, yang istilahnya harusnya itu jadi pemasukan daerah dan bisa merapikan pasar, nggak bisa. Tapi memang harus berbenah semua ya, karena itu sudah ada parkir, tapi parkirnya tidak terurus. Jadi memang buat introspeksi semua. Dan ini seperti memang Jawa Barat akan beres nih kalau modelnya pemimpin kayak gini. Karena turun ke lapangan dan benar-benar dilihat keadaan sesungguhnya di lapangan itu seperti apa. Dari hal-hal yang sepele kayak gini. Ini uang, perputaran uang nggak main-main loh, tukang parkir juga lumayan loh sehari. Nanya ke lapak. Tong ngomong, lu ngomong berarti akan pemain. Senyumnya. Yes ya. Ya kan? Enggak beda, gaya beda. Enggak gaya tukang parkir jeung gaya reman dikit beda. Wah lain tuh kalau tepak pundak gini. Lulus ya.
Wow. Dia tidak memukul, tidak apa, tapi dengan hentakan itu kenceng gitu, dik dik. Langsung hicep nih masih. Gaya tukang parkir jeung gaya reman dikit beda. Saya teh apa aja rumah hiji. Beda gayana tuh. Gitu loh. Bobo akan ya kelapakna. Aneh Bapak. Sana di dia kan. Hanya di dia tapi nyakerin sejen. Wah. Nyangga tuh kan gaya beda. Gaya sangaran sih gaya sangaran. Kudu kumaha kudu kieu. Ah beda gaya. Tukang parkir sejen beda. Sopan. Etika, iya ente, jagoan nih dia. Wah ini nggak expect gue. Bentar, gue ulang lagi. Bentar. Gue ulang lagi. Jagoan ini. Etika, iya ente, jagoan nih dia. Jagoan abdi mah di dia. Gitu loh, gitu. Berarti loh, setoran ada 2 Pak, bisa nih lapak tadi 10. Setoran ke pemegang lapaknya 300. Ini sangar sih. Tanya dia. Ya, ditemu jadi kali mah beda jadi dan punya pegang lah biasa. Nah kemudian dia ini pasien nih tukang parkir nih. Nah kan sehari misalnya 100.000. Oleh dia jadi kalau sopir ada sopir batangan, ada sopir, jadi yang mengut tiap hari banyak sopir tembak, sopir jenjang Pak. Dievaluasi, saya bilang dievaluasi. Makanya store-nya dibikin langsung. Gitu. Sayang. Tapi orang apa ya dari mulai ini karena orang di bawah sih cuy. Orang kalau pernah di bawah kita tahu ya lapangan ya. Tapi kalau yang ujung-ujungnya lahirnya udah sekolah aja pakai mobil, ya nggak tahu tuh kehidupan di bawah seperti apa, kerasnya di bawah seperti apa, permainan di bawah seperti apa tuh nggak tahu. Nah Pak Deddy ini memang orang rakyat biasa, jadi hal-hal kayak gini nih udah, kita juga ya YTTA apa YTTA ya istilahnya, yang tahu-tahu aja lah istilahnya kan. YTTA ini mah kita juga paham kan kayak gini. Gue yakin teman-teman yang kayak gue orang biasa gini pasti paham lah kayak gini-gini, ngerti aja. Pasti ada setoran kayak gitu-gitu. Tapi setorannya ya 2 ya kalau di sub ini, jadi kayak ini juga. Dan yang khawatirnya kadang-kadang ada ke parkir-parkir yang tidak resmi. Nah ini kalau ada apa-apa kan, apakah mampu bertanggung jawab? Ada tukang-tukang parkir yang bagus-bagus juga banyak kok. Tukang parkir yang sopan, yang di tempat gue juga ada tuh. Jadi kita mau ngasih aja kadang-kadang juga senang gitu kan, karena dia ramah banget gitu. Dan benar-benar memperhatikan sepeda motor kita kalau kita parkir, kadang-kadang dikasih kardus biar nggak panas lah, pokoknya wah keren lah gitu. Itu jadi yang kita bayar adalah servisnya gitu kan. Terlepas dia resmi atau enggak, tapi kadang-kadang kayak gitu tuh kita senang. Tapi ada yang ya itulah yang datang nggak ada, pas pulang ada. Tapi ini dari poinnya semua hal yang dilakukan KDM, gue yakin untuk masyarakat banyak, karena yang ke pasar itu kan juga banyak ya, nggak semuanya orang kaya semua gitu kan, yang pas-pasan walaupun punya motor butut hidup pas-pasan, tapi udah kendala parkirnya mahal gitu kan. Well, hari ini sih guys, ngeri gue melihat amukannya KDM, ngeri anjir, jagoan tuh. Well, nanti udah sih guys, sampai ketemu di video gue yang lainnya. Sehat buat lo semua, isu rap bongkos.